Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, serta indahnya saling menghargai. Materi ini terdapat pada buku LKS Pendidikan Agama Islam, halaman ke-30 hingga 32. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mari kita mulai dari pengertian hormat dan patuh terlebih dahulu. Hormat artinya perbuatan yang menandakan rasa khidmat kepada orang lain. Patuh artinya menuruti atau mentaati sesuatu. Jadi, jika digabungkan, hormat dan patuh bisa diartikan menjadi perbuatan yang menandakan rasa khidmat kepada seseorang dan menuruti atau mentaati nasihat dan perintahnya pada yang baik-baik. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita dilahirkan dari seorang wanita yang menjadi ibu kita. Kita dinafkahi oleh seorang pria yang menjadi ayah kita. Dan kita sama-sama tahu bahwa ayah ibu kita akan selalu melakukan usaha yang terbaik untuk diri kita. Bahkan, ayah ibu kita rela mengorbankan segala sesuatunya demi kita anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim." Dalam ayat ini,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik saat orang tua kita masih hidup atau saat orang tua kita sudah meninggal dunia. Cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup adalah dengan cara berbakti kepadanya serta hormat dan patuh kepadanya. Dan cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan cara mendoakannya, memohonkan ampun atas semua dosa-dosanya, dan beramal solih yang diniatkan untuk keduanya. Selain itu, ibu kita telah mengandung kita dalam keadaan yang tidak mudah, dalam keadaan lelah yang terus-menerus bertambah, mulai dari kandungan kecil hingga besar dan sampai melahirkan. Itu adalah proses yang tidak mudah. Belum lagi ketika kita sudah lahir di dunia ini dan orang tua kita merawat kita sampai kita bisa mandiri. Maka pantaslah diri kita sebagai anak ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada ayah ibu kita, dan salah satu caranya adalah dengan menghormatinya dan mematuhi segala perintah serta nasihatnya dalam perkara yang baik-baik. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Melalui lisan dan aksi seorang gurulah diri kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Guru yang mengajari kita menulis, guru yang mengajari kita membaca, guru yang mengajari kita berhitung, hingga itu semua dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru adalah sosok pahlawan tanpa tanda jasa. Atas jasa seorang guru yang telah mengajarkan kita banyak hal lah, kita dapat memiliki ilmu pengetahuan yang bermanfaat sebagai bekal untuk meneruskan hidup. Dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa sebagai murid yang diberi ilmu oleh seorang guru, kita harus menunjukkan rasa hormat kepada guru kita. Menunjukkan rasa hormat kepada guru ini sangat penting sekali. Ini bisa kita lakukan dengan cara memanggilnya dengan panggilan yang baik. Misalnya, memanggilnya dengan sebutan Pak Guru, Bu Guru, Ustadz atau Ustadzah, serta berlaku sopan dan berbicara yang santun merupakan cara untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa yafi li'alimina." Yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Ahmad. Maka anak-anak, mari kita ajak diri kita untuk mulai dan terus-menerus hormat dan patuh kepada orang tua kita dengan cara berbakti, berbuat baik, dan mematuhi nasihat serta perintahnya pada kebaikan. Dan mari kita ajak diri kita untuk mulai dan terus-menerus hormat dan patuh kepada bapak ibu guru kita dengan cara menunjukkan rasa hormat kita kepada bapak dan ibu guru yang telah mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah tentang saling menghargai. Menghargai artinya memandang penting. Maksudnya adalah tidak menganggap remeh atau tidak meremehkan orang lain. Saling menghargai bisa diartikan sebagai saling memandang penting kepada sesama dan tidak meremehkan. Saling menghargai merupakan salah satu perbuatan baik. Dengan saling menghargai, kita dapat menjaga kerukunan sehingga tercipta rasa aman, nyaman, dan tentram antar sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam rupa dan bentuk yang berbeda-beda.
Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit hitam. Ada yang berambut keriting, ada juga yang lurus. Ada yang kaya, ada juga yang miskin. Dalam perbedaan inilah terdapat peluang besar untuk saling menghargai. Kita tidak boleh memandang remeh kepada yang lain hanya karena kita merasa kita yang paling baik. Tidak ada manusia yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Semua manusia saling melengkapi. Seperti halnya dalam tolong-menolong. Ketika kita lemah, maka kita akan dibantu oleh teman kita yang kuat. Dan ketika kita kuat, maka kita harus membantu teman kita yang lemah. Janganlah merasa diri kita lebih baik sehingga kita memandang remeh atau meremehkan orang lain. Berhati-hatilah, karena sifat merasa diri lebih baik ini dapat melahirkan kesombongan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Innallaha jamilun, yuhibbul jamalal kibru batarul haqqa wa ghamtun nas." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jamil atau indah dan menyukai sesuatu yang indah. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Maka anak-anak, wajar-wajarlah kita dalam bergaul. Jangan merasa lebih baik dan jangan meremehkan orang lain. Saling menghargailah kita antara yang satu dengan yang lainnya, agar diri kita juga dihargai oleh orang lain. Saling menghargai dibagi menjadi 3, yaitu pertama, saling menghargai pendirian orang lain. Dalam kehidupan beragama, tentunya kita pernah menjumpai perbedaan dalam penerapan tata cara beribadah. Contohnya dalam ibadah sholat subuh. Anak-anak pasti pernah melihat ada orang yang melakukan kunut saat sholat subuhnya, dan ada juga yang tidak kunut. Sebenarnya mana yang benar, Pak, antara sholat subuh dengan kunut dan sholat subuh dengan tidak memakai kunut? Dalam hal ini, kedua-duanya benar. Sholat subuh memakai kunut boleh, sholat subuh tanpa kunut juga boleh. Mengapa bisa demikian? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah melakukannya. Jadi, dalam hal ibadah, kita mengacu kepada contoh dan atau perintah dari Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi melakukannya atau Nabi memerintahkannya, maka kita pun juga melakukannya. Jadi anak-anak, ini merupakan perbedaan pada pendirian tata cara beribadah. Kita tidak boleh merasa paling benar dan tidak boleh saling menyalahkan. Yang kedua adalah saling menghargai keyakinan orang lain. Kita semua tentu tahu bahwa di negara kesatuan Republik Indonesia ini banyak sekali keyakinan atau agama yang dianut. Dalam lingkungan belajar pun juga sama. Pasti ada teman-teman kita yang beragama non-muslim. Ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu, ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Konghucu, dan masing-masing dari mereka meyakini ajaran agamanya. Dalam hal perbedaan agama seperti ini, kita juga harus saling menghargai dengan cara saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh mengganggu dan tidak boleh menyakiti. Yang ketiga adalah saling menghargai pendapat orang lain. Anak-anak tentunya pernah berbeda pendapat dengan teman-teman. Misalnya dalam memutuskan akan belajar kelompok jam berapa dan di rumah siapa. Ada yang berpendapat kerja kelompoknya jam 5 sore. Ada juga yang berpendapat kerja kelompoknya jam 1 siang. Bagaimana menyikapi hal ini? Apakah harus sampai marah-marah untuk menunjukkan yang paling menakutkan, maka itulah yang diambil pendapatnya? Tentu saja tidak seperti itu ya nak. Cara yang baik untuk menyikapi perbedaan pendapat adalah
dengan cara memikirkannya bersama-sama, dengan mempertimbangkan berbagai hal. Misalnya, jika kerja kelompoknya jam 1 siang, berarti masih terlalu siang. Dan kalau kerja kelompoknya jam 5 sore, berarti terlalu sore. Bahkan mendekati maghrib, maka bisa kita ambil pertengahannya. Misalnya, sepakat kerja kelompok jam 3 setelah sholat asar. Nah, tentu saja cara ini adalah cara yang baik. Pendapat teman kita hargai tanpa harus terjadi hal-hal yang tidak terpuji.